Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Zahran dengan NIM C1C00149. Saya akan mempresentasikan tentang SPT dan SSP. Oke, ini materi untuk yang akan saya paparkan pada malam hari ini tentang SPT dan ESP. Berulang lagi. Next. SPT adalah surat pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT. Jadi SPT itu surat pemberitahuan, adalah surat yang oleh wajib pajak atau WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. SPT tahunan adalah SPT untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT masa adalah SPT untuk suatu masa pajak. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi surat pemberitahuan yang pertama, bagi wajib pajak, surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Nomor 2, bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak, pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terhutang. Surat pemberitahuan masa dan tahunan. Salah satu kriteria yang ditetapkan bagi wajib pajak atau WP untuk menjadikan wajib pajak patuh adalah tepat waktu menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT, baik surat pemberitahuan masa dan surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kita masuk pada SSP adalah atau surat setoran pajak. Surat setoran pajak atau SSP adalah format awal metode pembayaran pajak. Melalui ESP, penyetoran pajak dilakukan dengan melengkapi formulir dan menyerahnya ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk Menteri Keuangan. Surat setoran pajak SSP. Formulir SSP pajak dibuat sebanyak 4 lembar. Lembar pertama digunakan untuk arsip wajib pajak. Lembar kedua digunakan untuk kantor pelayanan dan pembendaharaan negara atau KPPN. Lembar ketiga digunakan untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP. Lembar keempat digunakan untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Oke, sebelum saya menutupnya, saya akan membuat kesimpulan. Pertama, surat pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak. Gini. Surat SPT itu untuk melaporkan atau memberi perhitungan kepada wajib pajak, ya kan? Jadi intinya SPT itu untuk mengingatkan untuk orang membayar pajak. Dan SPT itu terdiri dari dua. Yang pertama kan tahunan. Pertama tahunan, kedua masa. Oke. Fungsi SPT juga terbagi menjadi dua, yaitu WP, wajib pajak, dan pengusaha kena pajak untuk melaporkan pajaknya masing-masing. Dan jenis SPT secara garis besar dibagi menjadi dua surat pemberitahuan masa dan tahunan. Salah kriteria yang ditetapkan bagi wajib pajak yang untuk menjadi wajib pajak ini patuh adalah waktu menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT baik
surat pemberitahuan masa dan surat pemberitahuan tahunan, kita harus membuat lapornya dengan sistematis dan selalu mengingatkan dengan SPT ini. Dan surat setoran pajak atau SSP adalah formal awal metode pembayaran pajak. Formulir SSP ini tidak bisa dibuat sendiri oleh wajib pajak, karena formulir SSP memiliki bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkannya, wajib pajak bisa meminta formulir SSP secara gratis ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Have you know guys, SSP sekarang ini jarang dipakai dan ini diganti dengan SSE ya untuk sekarang. Oke. Semoga presentasi saya kali ini dapat membantu kalian dalam memahami tentang SPT dan SSP. Thank you guys. Have a nice day. See you again.